susah sekali untuk bernavigasi di social media dengan sensible ya. Terkadang banyak banget hal-hal yang sebenarnya nggak dituju negatif, cuman mungkin kita menangkapnya negatif dan ya it makes us overwhelmed the self comparison to other people yang secara tidak langsung kita lakukan ketika kita melihat postingan orang, dan sometimes it gets just too much for me, dan saya sering banget deactivate, dan saya selalu bukan encourage ya, saya selalu kayak menggarisbawahi that it's okay to deactivate your social media because we're supposed to live, and if you only live in social media and that's the only thing you see, then you're doing life wrong, karena life is a lot more than your phone. Dan saya hampir sering banget sih, kayaknya setahun tuh bisa kayak minimal sekali deh, hampir sebulan 2 bulan tuh kalau udah benar-benar udah overwhelming banget pasti deactivate. Kita bakal main games kecil aja nih. Kita ada namanya game pernah atau nggak pernah. Oke, siap. Oke, let's go. Kita mulai dari yang pertama. Pernah atau nggak pernah refund saltum pas datang ke acara tertentu? Pernah banget. Lebih ke overdressing sebenarnya sih daripada underdressing. Iya, I think saya lebih kayak cenderung kayak make pakaian yang lebih over daripada ketimbang under. Jadi mungkin event-event yang sebenarnya nggak terlalu formal, tapi saya datang rapi banget dan kayak okay, man, I think gue salah kostum nih. Tapi maksudnya apa ya? Pernah nggak sih ada sesuatu kejadian yang nggak terlupakan gitu ketika refund mungkin salah kostum atau mungkin overdressing itu sendiri di satu acara tertentu? Ke acara apa ya? Kayak acara gathering temen yang santai-santai, orang pada pakai kaos celana pendek gitu kan. Terus saya pakai kemeja rapi banget, sepatu, rambut klimis, pakai jam, kondangan aja gitu. Gak apa-apa, itu kan apa ya, part of your charm juga nggak sih, dengan penampilan yang berbeda juga gitu. Itu bisa jadi kalau mencari positif ya. Ya, think positively aja. Oke, lanjut ke game yang kedua. Pernah atau nggak pernah deactivate akun medsos? Pernah banget, sering malah. Sering. Oh, I think it's very important. Iya, karena terkadang I'm very overwhelmed with social media. Susah sekali untuk bernavigasi di social media dengan sensible ya. Terkadang banyak banget hal-hal yang sebenarnya nggak dituju negatif, cuman mungkin kita menangkapnya negatif, dan ya it makes us overwhelmed the self comparison to other people yang secara tidak langsung kita lakukan ketika kita melihat postingan orang, dan sometimes it gets just too much for me, dan saya sering banget deactivate, dan saya selalu bukan encourage ya, saya selalu kayak menggarisbawahi that it's okay to deactivate your social media because we're supposed to live, and if you only live in social media and that's the only thing you see, then you're doing life wrong, karena life is a lot more than your phone. Dan saya hampir sering banget sih, kayaknya setahun tuh bisa kayak minimal sekali deh, hampir sebulan 2 bulan tuh kalau udah benar-benar udah overwhelming banget pasti deactivate, no doubt, pasti. Jadi emang butuh ya kita detox dari media sosial untuk beberapa waktu kalau emang udah benar-benar berlebihan banget gitu. Betul banget. I think itu sangat sekali dipandang sebelah mata sih, bahwa sebenarnya we have to take care of ourselves gitu, dan seringkali kita lupa bahwa kita sudah ingetin orang untuk makan, kita udah ingetin orang untuk istirahat, sedangkan kita lupa ingetin diri kita untuk istirahat gitu. Kita kan manusia juga gitu, kita butuh peringatan itu dari kita sendiri gitu. Bener banget. Kayak sometimes we need to take sometimes from social media gitu kan, buat living our life in real life gitu. That's true. Oke. Terus next kita ke yang pertanyaan ketiga. Pernah atau nggak pernah refund bikin puisi buat seseorang? Pernah dong, pernah banget. And who was that? Saya sering journaling kan. Jadi ketika saya mungkin maybe infatuated with love, or I feel like I'm in love or something, or maybe melalui sebuah fase yang cukup
sulit dalam sebuah hubungan, atau mungkin hubungan dengan pasangan, atau dengan keluarga, atau dengan teman, I always journal myself gitu. I always write just abstract things that I just wanna write, dan seringkali saya sering ngambil beberapa line itu dan masukin ke dalam lirik lagu sih biasanya sih. Oh gitu, jadi langsung diadapt ke lagu juga ya kadang-kadang dari si puisi ini sendiri. Seringkali sih gitu. Dia diambil part by part aja, nggak semuanya sih. Oke. Terus pernah atau nggak pernah Rifan nggak pede sama suara sendiri? Pernah banget, sering banget. Sering banget. Sering nggak? Iya banget, karena ya kayak saya bilang tadi gitu, di social media you always have that self comparison with others gitu, kayak wah gila dia kok bisa ya membawakan lagu sebegitu menjiwainya, sebegitu apa sederhananya, sedangkan kayak kita membalikkan kita kayak gue nggak bisa. Sebenarnya bisa kita, cuma mungkin kita kayak nggak percaya diri, atau mungkin kita sudah terbawa oleh this cloud of negativity yang dalam pikiran kita yang sudah terafiliasi dengan social media gitu. Jadi ya Tapi ya nggak apa-apa, mungkin emang ada waktunya kita butuh merasa apa ya kurang gitu dengan diri sendiri supaya termotivasi kali ya buat jadi lebih baik lagi. ya, it's always good to reevaluate diri kita sih, apa sih kekurangan kita, dan tentunya kita harus kembali lagi ke atas lagi ketika kita di bawah gitu. Kita boleh, dan it's okay to fall down, it's okay to rest, it's okay to stop for a while, tapi we have to remember to bounce back up and to just keep on fighting. Oke. Terus pernah atau nggak pernah Rifan jalan-jalan sendiri, traveling sendiri? Solo traveling kayaknya nggak pernah deh. I'm very introvert, so I get social anxiety when I'm around people that I don't know. Jadi kayak belum pernah deh solo traveling, kayak belum pernah deh. Seingat saya belum pernah. Tapi ada rencana nggak sih seandainya nanti mungkin ada kesempatan gitu? One day maybe, kalau misalnya udah percaya diri bisa berinteraksi dengan orang-orang yang nggak saya kenal. Hopefully ya, one day. Yeah, maybe one day. Oke. Terus pernah atau nggak pernah Rifan ngerasa down karena komentar netizen gitu atau komentar seseorang? Pernah banget. Cuman I try to evaluate, menganalisis apa sih yang sebenarnya yang ingin disampaikan oleh netizen, karena kita tidak boleh langsung mencari kesimpulan dengan satu komentar. Kita harus mencari sudut pandang lain, kira-kira apa sih yang ingin disampaikan oleh dia gitu. Apakah hal yang disampaikan itu konstruktifis untuk kita gitu, apakah itu akan menjadikan kita lebih baik. Ketika itu mungkin ada baiknya, ya that's good. Cuman seringkali mungkin ya komentar-komentar yang babi buta dan nggak filter, ya sakit hati ya pastilah. Cuman there's nothing I can do. I think it's part of a free speech, selagi masih dalam takaran yang nggak terlalu menjatuhkan dan nggak terlalu membabi buta, kayaknya ya udahlah ya, biasa aja sih. Kayak just let it brush off gitu ya? I try to brush it off, tapi ya kalau misalnya udah parah banget sih biasanya saya nggak akan segan untuk ngeblok sih. Iya, tapi bener sih emang harusnya kayak gitu, nggak usah dibiarin lah. Maksudnya kalau udah keterlaluan kan masa iya sih mau kita biarin terus gitu. Iya. Kita harus memberi semacam kayak efek jerah dikit lah. Iya bener banget. Buat kebaikan diri sendiri juga kan ya, dan maksudnya buat supaya orang lain juga tahu how to treat other people gitu. Exactly. Oke, terus terakhir nih, pernah atau nggak pernah Rifan nangis pas nonton film atau denger lagu gitu yang tertentu? Pernah banget. Apa tuh terakhir? I'm a very sentimental and sensitive person. Apa ya? Terakhir kali kayak beberapa hari yang lalu saya nonton Marley and Me. Kebetulan anjing saya kan Labrador kan, sama namanya Marley juga kan, dan pas nonton itu kayak langsung teringat bahwa anjing gue udah tua nih dan kemungkinan besar dia akan mati bentar lagi. Jadi kayak itu kebawa suasana dan kayak it was pretty upsetting. Jadi apa ya, kind of remind you of your dog gitu? Iya, my dog yang sempet hilang tahun lalu hari ini. Jadi tahun lalu gitu? hari ini dia sempet
sempat hilang itu malam-malam. Saya lupa, bukan lupa sih, pas nutup gerbang dia keluar, dan ya dia sehari itu nggak ada, dan saya udah bener-bener panik karena I had him since he was like a little baby dari tahun 2008 2009 dan sampai dia tua banget sekarang. Jadi he's like my best friend.